Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan tersebut, tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi 5%, sedangkan untuk kendaraan umum sebesar 2%. Pajak, dan pajak. Entah kenapa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gencar banget dalam hal perpajakan. PPN yang tadinya 10% naik jadi 11% dan sekarang naik 12% untuk barang mewah. Menariknya, kita hidup sebenarnya memang selalu dikenakan pajak. Beli makan, kena pajak. Beli minum, kena pajak. Bayar parkir, kena pajak. Beli mobil, kena pajak. Bahkan kita harus bayar pajak tahunannya juga. Ya intinya semuanya kena pajak. Untungnya napas masih nggak kena pajak. Tapi kita sudah biasa aja akan hal itu karena biasanya harga yang kita bayarkan sudah include pajak. Misalnya kita beli bensin ROT 92 dengan harga 12 ribuan, secara tidak langsung kita sudah membayar pajak ketika membeli bensin tersebut. Dan ya, kita tidak masalah akan hal itu, karena kita seakan-akan tidak merasakan membayar pajak secara langsung karena memang harganya sudah fix. Tapi bagaimana dengan peraturan baru ini? Gubernur DKI Jakarta akan mengenakan pajak tambahan untuk pembelian BBM setiap liternya. Ya, ada pajak tambahan untuk membeli BBM di setiap liternya. Ini adalah sesuatu yang agak gimana gitu ya. Memang saat ini masih Jakarta yang menerapkan hal tersebut. Akan tetapi jika pemungutan pajak ini berhasil di Jakarta dan masyarakatnya tidak protes yang gimana-gimana, tentu aja daerah lain akan mengikuti jejak kesuksesan ini. Karena menurut berita yang ada 14 daerah yang akan melakukan hal serupa. Tapi buat apa sebenarnya pajak ini? Tentu aja pada dasarnya pajak akan dibuat untuk membangun fasilitas umum di daerah tersebut. Tapi faktanya selama ini kita bayar pajak khususnya kendaraan, tapi fasilitas yang kita dapat masih seadanya. Contoh paling mendasar adalah lubang di jalan dan penambalan aspal yang terkesan asal-asalan alias beda tinggi. Memang di Jakarta jalan berlubang terlihat seperti sedikit, tapi Jakarta bukan hanya di Jakarta Pusat aja, karena masih ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Apalagi kalau yang mau ke perbatasan, jalanannya masih banyak yang lumayan berantakan. Dengan rutinnya kita membayar pajak, tapi fasilitas yang didapat masih seadanya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah begitu aja, karena faktanya ternyata banyak banget penunggak pajak di Indonesia. Yang mana menurut data tahun 2024 ada sebanyak 165 juta kendaraan yang ada di Indonesia, tapi sekitar 96 juta kendaraan tersebut tidak membayar pajak. Disinilah letak masalahnya. Bagaimana mungkin fasilitas akan membaik ketika banyak orang yang tidak membayar pajak? Dari mana uangnya? Ya kan? Dan pajak BBM ini adalah solusinya. Tapi apa yang bisa kita tuntut di sini? Apakah kualitas BBM yang lebih baik? Jawabannya tentu aja nggak bisa. Kualitas BBM pemerintah ya udah pasti gitu-gitu aja. Mau ada pajak berlapis sampai 3 sekalipun, kualitasnya ya akan tetap sama, yaitu kotor. Karena ya memang faktanya pajak ini tidak untuk pengembangan kilang minyak Pertamina. Ya memang bukan itu tujuannya. Dan ya pom bensin non-Pertamina seperti Shell dan lainnya juga tentu aja akan kena pajak yang sama. Yang berarti pajak ini memang untuk pembangunan fasilitas jalan dan lainnya, bukan untuk kilang Pertamina. Tapi apakah pajak ini buruk dan memberatkan? Secara harfiah tidak ada pajak yang tidak memberatkan. Namanya pajak pasti memberatkan dan ngeselin. Apalagi uang pajaknya untuk dibelikan Rubicon dan kepentingan pribadi. Ini ngeselin banget. Dan hal itu yang membuat kita trauma juga untuk membayar pajak. Tapi kalau udah begini ya mau gak mau kita harus bayar pajak. Namun apakah aturan pajak BBM ini bagus? Jika pejabatnya jujur dan memang ingin membangun infrastruktur dan memanfaatkan uang pajak itu sebagaimana mestinya tanpa ada yang masuk kantong pribadi, ini adalah hal yang cukup bagus. Dan hal ini sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika. Jadi di Amerika selain ada pajak pembelian atau VAT, atau kalau di Indonesia PPN, ada pajak dari pemerintah federal atau pemerintah pusat, dan ada juga dari pemerintah tiap state atau seperti pemerintah daerah. Dan dari pemerintahan pusat nanti duitnya akan masuk ke Highway Trust Fund, di mana nanti duitnya dipakai untuk pembangunan dan perawatan jalan nasionalnya. Dengan skema seperti ini, misalnya ketika orang California berkunjung ke Arizona, mereka akan merasa bensinnya lebih murah karena pajak bensin di California 56 sen per galon, sementara di Arizona cuma 19 sen. Menariknya lagi, ketika di daerah dengan pungutan pajak yang lebih besar, biasanya fasilitas dan jalannya akan lebih bagus. Yaitu sih hal dasar yang akan terjadi jika direalisasikan dengan benar. Dan kalau saya pribadi, ya sebenarnya setuju-setuju aja dengan aturan ini jika digunakan dengan benar.
Apalagi kalau kita mengingat status kendaraan bodong yang ada di Indonesia. Kendaraan bodong, mau itu mobil atau motor, tentu aja tidak akan membayar pajak apapun. Udah nggak mau bayar pajak, tapi mereka juga merasakan fasilitas yang sama dengan si pembayar pajak. Namun dengan adanya pajak BBM ini, mau nggak mau pengguna kendaraan bodong jadi kena pajak juga. Ya itu sih plusnya. Tapi di sisi lainnya, mau nggak mau ya harga BBM pasti akan naik. Naiknya ya karena pajak, bukan karena harga minyak. Tapi kenaikan ini akan berdampak ke semua-muanya. Hal paling dasarnya adalah bahan pokok. Mungkin harga bahan pokok di Jakarta akan lebih mahal lagi daripada daerah lainnya. Memang pemerintah membedakan jenis pajaknya. Untuk kendaraan pribadi akan dikenakan pajak 10% dan kendaraan umum ada di 5%. Tapi belum genap beberapa hari dari ketentuan ini, pajaknya didiskon 50%. Yang berarti pajak kendaraan pribadi jadi 5% dan umum jadi 2,5% aja. Memang sih terkesan kecil, tapi kalau isi full tank seharga 500.000, berarti kita akan kena pajak sebesar 25.000. Ya masih kecil aja sih untuk sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lagi tetap aja cukup memberatkan. Menariknya di sini adalah tujuan pajak ini secara garis besar adalah untuk menunjang fasilitas jalan dan lainnya. Tapi kenapa harus ada kata-kata untuk menekan pengguna kendaraan pribadi di jalan raya? Ini yang agak gimana gitu. Ingat alasan kenaikan harga parkir di mall yang signifikan, dari yang Rp2.000 per jam jadi Rp5.000 per jam. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hasilnya nggak ada ngaruhnya. Masyarakat harus tetap bayar parkir mahal, tapi tetap aja kemacetan dan pengguna kendaraan masih banyak. Nggak ngaruh. Ingat lagi ketika peraturan ganjil genap diberlakukan untuk apa? Ya, mengurangi penggunaan jalan. Hasilnya, angka penjualan mobil naik drastis karena banyak orang yang akhirnya membeli 2 mobil. Yang satunya plat ganjil, yang satu plat genap. Ditambah apalagi saat ini, mobil listrik bebas dari aturan ganjil genap. Yang berarti peraturan gage kayaknya nggak guna lagi pada akhirnya. Lalu bagaimana dengan BBM bensin ini? Apakah akan berguna? Secara harfiah mungkin akan berguna, tapi di lapangannya kita nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu tiba-tiba cuman pakai baju oranye. Pelaksanaannya kita nggak pernah tahu. Iya kan? Lalu apakah bensin subsidi juga kena? Seharusnya kena juga, karena dituliskan setiap pembelian bahan bakar mau itu cairan atau gas akan dikenakan pajak ini. Tapi yang nggak tahu juga, beritanya masih simpang siur. Ada yang bilang BBM subsidi nggak kena, ada yang bilang kena. Ya mungkin kalau kena akan ada demo besar-besaran sih, karena secara nggak langsung harga BBM seperti naik sebesar 5%. Iya kan? Jadi ya, dengan adanya pajak ini buat warga Jakarta, selamat, beban hidup kalian bertambah sebesar 5%. Tapi pengorbanan kalian seharusnya bisa terbayarkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Namun kalau masih ada jalanan yang bolong, kemacetan parah karena kesalahan sistem dan fasilitas jalan yang tidak mendukung untuk kegiatan sehari-hari atau sama aja, kalian sebagai warga Jakarta seharusnya bisa menuntut lebih. Karena mau bagaimanapun, kalian sudah membayar lebih untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih. Kasarnya kalian sudah membayar tiket VIP, masa iya masih dapat fasilitas ekonomi? Iya kan? Gimana nih menurut kalian tentang tambahan beban hidup baru warga Jakarta? Maksudnya pajak tambahan BBM. Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.